Di kebun ada ubi dikali banyak batu. Izinkan saya berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi Andrian dari kelas 10 MPLB 2 tentang materi kearsipan bab 5, yaitu menerapkan penanganan surat keluar. Penanganan surat keluar sistem buku agenda. Yang pertama, surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. 2. Merupakan kebutuhan misalnya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan, serta 3. Memberikan informasi misalnya surat pemberitahuan dan surat edaran. 1. Pembuatan konsep surat. Konsep surat sering disebut sebagai draft saat pengetikan belum menggunakan komputer, tapi masih menggunakan mesin tik manual atau mesin tik elektrik. Pembuatan konsep dapat dilakukan dengan 2 cara berikut. A. Sentralisasi, yaitu dipusatkan pada unit tertentu yang menangani kegiatan administrasi persuratan. B. Desentralisasi, yaitu dibuat oleh tiap unit atau bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembuatan konsep surat dapat dilakukan oleh 2 pihak berikut. 1. Atasan atau pemimpin. Konsep dibuat dan ditik sendiri secara lengkap, biasanya untuk surat rahasia. Konsep dibuat sendiri atau disertakan kepada juru tik. Konsep dibuat secara garis besar, lalu diselesaikan secara lengkap oleh sekretaris. Konsep didiktekan langsung kepada sekretaris. 2. Orang yang ditunjuk atau konseptor. Pemimpin dapat menunjuk langsung orang yang dipercaya untuk membuat konsep surat. Yang kedua, persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, konsep tersebut harus mendapat persetujuan dari pemimpin. Jika sudah, pemimpin akan memberi tanda ACC atau accepted atau telah disetujui pada konsep tersebut. 3. Pencatatan konsep surat. Konsep surat yang mudah mendapatkan persetujuan dari pemimpin dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. 4. Pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan pemimpin dan mempunyai nomor surat. Yang kelima, pemeriksaan pengetikan. Juru tik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut dicetak. Yang keenam, penanda tanganan surat. Setelah surat selesai ditik atau dan rapi, pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut membutuhkan tanda tangan atas nama terang. Yang ketujuh, pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab diberi cap dinas atau setempel sebagai tanda keabsahan surat. Yang kedelapan adalah melipat surat. Surat yang dikirim ke alamat yang dituju dan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Yang kesembilan adalah pengumpulan surat. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke sampul yang telah disediakan dan direkatkan dengan lem secara rapi. 10. Pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu sebagai berikut. A. Melalui kurir. B. Melalui pos. C. Melalui perusahaan jasa kirim. Surat yang dikirim melalui jasa pengiriman atau ekspedisi diserahkan kepada pihak ekspedisi dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern. Yang D. Melalui mesin faksimil. Faksimil adalah mesin yang dapat mengirimkan dan menerima tulisan ataupun gambar melalui saluran telepon. Dan yang E. Melalui email. Yang ke-11 adalah penyimpanan surat. Dalam pengiriman surat, keberadaan tembusan surat berfungsi sebagai arsip. Maksudnya, surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju. Penyimpanan surat dapat dilakukan dengan beberapa sistem, misalnya sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, sistem subjek, dan sistem wilayah. Penanganan surat keluar sistem kartu kendali. 1. Penanganan surat keluar penting.
Seperti halnya penanganan surat masuk penting, penanganan surat keluar yang bersifat penting pun menggunakan kartu kendali. Berikut ini adalah langkah-langkah pekerjaan yang harus dilakukan. A. Unit pengolah. B. Pencatat surat. C. Pengarah surat. D. Penata arsip. Dan yang kelima, ekspeditor atau kurir. Penanganan surat keluar sistem kartu kendali yang kedua, penanganan surat keluar biasa. Penanganan surat keluar biasa atau rutin sama seperti penanganan surat masuk biasa, yaitu menggunakan lembar pengantar surat biasa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. A. Unit pengolah. B. Pencatat surat. Dan yang ketiga, penanganan surat keluar rahasia. Sama dengan penanganan surat biasa, penanganan surat keluar rahasia juga menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. A. Unit pengolah. B adalah pengolah surat. Di pasar beli pepaya dijual, kirim ningsi. Inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.